Halo pemirsa dan teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perkenalkan, saya Abe Christian, saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan dan analisis dari ekspor briket. Apa saja dan bagaimana menjalankan ekspor briket, kemudian strategi apa yang cocok untuk dilakukan dalam pemasarannya, kemudian gambaran dan selebihnya akan saya jelaskan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Jadi, pertama-tama kita bahas mengenai identitas usaha yang saya rencanakan. Jadi, nama usaha saya pilih Briket Nusanka. Kenapa pemilihan namanya Briket Nusanka? Jadi, Nusanka sendiri diambil dari kata Nusantara yang merujuk pada kepulauan di Indonesia. Jadi, mencerminkan identitas budaya dan geografis bangsa Indonesia yang sangat kaya. Kita juga fokus pada produksi dan ekspor briket yang ramah lingkungan. Jadi selain enak dipakai, biayanya murah, kemudian mudah didapat, kita juga secara tidak langsung menjaga bumi kita dari limbah-limbah industri maupun limbah-limbah lain. Dan briket tersendiri juga bisa dijual dan memiliki nilai jual yang tinggi. Apa sih visi dan misi kita? Jadi visinya itu sederhana ya. Jadi pelopor briket berkualitas tinggi di pasar internasional dan pasar lokal tentunya. Kemudian kita juga misi yaitu memberikan produk yang tidak hanya efisien tetapi juga sustainable. Jadi kita pengen semua orang itu bisa menikmati briket yang bersih dan hijau. Hijau di sini bukan berarti warnanya hijau. Hijau di sini eh, lebih kepada ramah lingkungan begitu. Kemudian gambaran usaha yang saya buat itu seperti apa sih? Gimana prosesnya, kemudian hasilnya itu seperti apa? Jadi di sini kita menggunakan bahan baku dari limbah-limbah pertanian dan limbah industri. Contohnya sekam padi dan serbuk gergaji. Nah, nanti serbuk gergaji dan sekam padi itu kami olah dengan prosedur yang tepat, jadi dihasilkan briket. Terus prosesnya juga ramah lingkungan, jadi kita bisa bangga lah dengan produk yang kita hasilkan. Dan yang paling keren, briket ini bisa dipakai untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, industri, sampai menjadi pemanas ruangan juga bisa digunakan. Bahkan di negara-negara Timur Tengah, briket ini digunakan untuk shisha. Untuk yang belum tahu shisha itu semacam apa ya? Semacam rokok dari penguapan air gitu. Jadi pemanasnya menggunakan briket. Kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini ada tiga, yaitu sektor pasar internasional, industri, dan rumah tangga. Target utama kita itu ada di pasar internasional, terutama negara-negara yang lagi membutuhkan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Selain itu kita juga melihat peluang besar di sektor industri dan rumah tangga. Jadi dengan promosi yang tepat dan kerjasama dengan para distributor nantinya, kita yakin bisa menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai belahan dunia. Kemudian bisa dilihat pada gambar di situ eh, pasar briket sendiri ya di berbagai belahan dunia, ada di North Amerika, Amerika Utara, Eropa, APAC itu Asia, dan ada di Afrika juga. Jadi market dynamicnya ini selalu meningkat setiap periode. Kemudian di Asia sendiri itu eh, briket ini dari 2019 ke 2024 penjualannya meningkat drastis ya. Bisa kita lihat pada gambar yang paling bawah. Jadi saya rasa briket ini sangat berpeluang besar untuk sukses.
karena dilihat dari kebutuhan konsumen juga banyak. Kemudian masuk di analisa persaingan. Soal-soal persaingan, kita tahu ada beberapa pemain lah dalam tanda kutip dalam dunia briket ini. Kita contoh saja McCoco. McCoco ini ekspor ke Turki ya teman-teman. Jadi dia ekspor ke Turki, arangnya dari Indonesia, briketnya dari Indonesia, diekspor, dijual di sana dengan harga yang sangat jauh lebih mahal dan lebih banyak diminati di Turki. Di Turki kan iklimnya dingin, jadi mungkin di sana butuh pemanas ruangan atau apapun yang membutuhkan bahan bakar sebagai pemanasnya. Ya, tapi kita punya keunggulan dengan produk yang lebih ramah lingkungan dan harga yang kompetitif juga. Selain itu kita juga harus aktif di media sosial untuk meningkatkan brand awareness dan membangun komunitas untuk meningkatkan daya jual briket Nusantara ini di pasar internasional. Jadi kelebihan di produk kita adalah di bahan baku. Kalau Mekoko tadi sesuai dengan namanya ya, dia menggunakan kelapa, sabut kelapa. Nah, itu kan masih jarang nih. Maksudnya tidak lebih mudah daripada serbuk gergaji dan sekam padi. Kelebihan kita di situ dari bahan baku yang mudah didapat. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT. Jadi bisa dilihat di sini tentunya kekuatan kita ada di mana, terus tantangannya apa, manfaatnya apa, terus permintaan itu bagaimana, persaingan. Nah, di situ analisis ini kita buat untuk seberapa siap kita menghadapi semuanya itu. Kita melihat di kuadran 1, di sini menandakan potensi briket ini sebagai sumber energi alternatif yang kuat dan punya peluang besar di pasar. Kemudian kuadran 2 ini menandakan potensi briket sebagai sumber daya energi alternatif ini cukup besar, tetapi juga ada tantangan yang cukup besar pula di dalamnya. Kemudian pada kuadran 3, posisi ini menandakan potensi briket sebagai sumber energi alternatif sangat lemah, namun memiliki peluang yang cukup tinggi. Kemudian di kuadran 4, posisi ini menandakan potensi briket sebagai sumber energi alternatif sangat lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Kembali lagi, kekuatan kita ada di kualitas produk dan proses yang ramah lingkungan, tetapi tantangannya adalah edukasi pasar tentang manfaat briket ini masih kurang. Terus peluangnya, kita bisa lihat permintaan global yang terus meningkat untuk energi terbarukan. Terus ancaman kita dari persaingan yang semakin ketat sih, tapi kita tentunya harus siap menghadapi itu. Nah, jadi itulah gambaran tentang bisnis ekspor briket kita. Semoga kalian excited dengan ide bisnis yang saya rencanakan ini. Sebelum menutup video, ini adalah rekaman yang bersumber dari Indo Briket tentang proses produksi briket itu sendiri. Silakan disimak dan dilihat secara baik-baik. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang salah dari saya. Sampai jumpa.